Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, Arya Penangsang, figur kontroversial. Sejarah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, dipenuhi dengan intrik politik, perebutan kekuasaan, dan persaingan antar elit. Di antara kisah-kisah tersebut, peristiwa seputar Arya Penangsang menjadi salah satu yang paling dramatis dan penuh dengan unsur dendam. Arya Penangsang yang juga dikenal sebagai Adipati Jipang merupakan figur kontroversial dalam sejarah Kesultanan Demak. Kehidupannya tidak hanya dipengaruhi oleh dendam pribadi terhadap pembunuhan ayahnya, Raden Kikin, tetapi juga oleh dinamika politik dan kultural yang melibatkan berbagai tokoh dan kekuatan di Jawa pada abad ke-16. Arya Penangsang lahir sebagai putra tunggal Raden Kikin, tokoh penting dalam Kesultanan Demak. Sejak kecil, Arya Penangsang menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri dan kepemimpinan. Dia dididik oleh Sunan Kudus, salah satu dari Wali Songo, dan tumbuh menjadi pemuda yang tangguh secara fisik serta memiliki pemahaman mendalam tentang strategi militer dan spiritualitas. Arya Penangsang sebagai murid kesayangan Sunan Kudus, dia dikenal tidak hanya karena keahlian dan keberaniannya, tetapi juga karena perannya dalam periode penuh gejolak di Kesultanan Demak. Arya Penangsang lahir di Lasem pada tahun 1505. Ia adalah putra pertama dari Pangeran Surowiyoto yang lebih dikenal sebagai Raden Kikin atau Pangeran Sekar Sedalepen. Raden Kikin sendiri adalah putra dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak Bintoro dan raja pertama yang memerintah kerajaan Islam tersebut. Arya Penangsang dikenal memimpin dengan tangan besi. Ia berperawakan tinggi, besar, dan berwatak keras, serta mudah tersulut emosi. Keberaniannya tak tertandingi, dan ia sangat dihormati oleh para pengikutnya. Dibekali oleh Sunan Kudus dengan pusaka sakti, keris Ki Brongot Setan Kober, dan kuda hitam perkasa Gagak Rimang, Arya Penangsang memegang kekuatan gaib yang menjadi andalannya dalam pertempuran. Setelah wafatnya Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, kekuasaan jatuh ke tangan putranya Muhammad Yunus yang lebih dikenal sebagai Pati Unus. Namun kepemimpinan Pati Unus tidak berlangsung lama. Pada tahun 1521, ia gugur pada usia muda saat mencoba merebut Malaka dari tangan Portugis. Pati Unus wafat pada usia 25 tahun tanpa meninggalkan keturunan, menciptakan kekosongan kekuasaan di Demak. Keadaan ini memicu perebutan kekuasaan yang sengit antara dua faksi utama. Satu dipimpin oleh Raden Kikin, ayah Arya Penangsang, dan yang lainnya oleh Raden Trenggana, ayah Pangeran Prawata atau Pangeran Mukmin, seorang murid Sunan Kudus. Dalam konflik internal ini, Raden Kikin menjadi korban pembunuhan. Ketika pulang dari salat Jumat, ia diserang dan tewas di tepi sungai. Peristiwa ini memberinya gelar Anumerta Pangeran Sekar Sedalepen, yang berarti Sekar yang mati di sungai. Pembunuhan ini menjadi titik awal dendam mendalam dalam diri Arya Penangsang. Dari tragedi kematian ayahnya, Arya Penangsang merasa bahwa ia memiliki klaim yang lebih sah atas takhta Demak dibandingkan dengan Sultan Trenggana. Pembunuhan ini tidak hanya menciptakan luka yang mendalam bagi Arya Penangsang, tetapi juga menanamkan benih kebencian terhadap keluarga kerajaan Demak, khususnya terhadap Sunan Prawata dan Sultan Trenggana yang dianggap sebagai penghalang utama ambisinya. Dendam ini terus menggelora di hatinya
menandai awal dari serangkaian konflik berdarah yang akan mengubah jalannya sejarah Demak. Konflik dengan Kesultanan Demak dan Pajang. Ketika Sultan Trenggana naik tahta di Kesultanan Demak, Arya Penangsang dengan tegas menolak untuk mengakui otoritasnya. Ia memilih untuk menjalankan wilayah Jipang secara independen, seolah-olah memisahkan diri dari Demak. Upaya Sultan Trenggana untuk meredakan ketegangan melalui tawaran perdamaian tidak berhasil, karena dendam Arya Penangsang terhadap keluarga kerajaan sudah mengakar terlalu dalam. Selama masa pemerintahan Sultan Trenggana, Arya Penangsang mulai mengumpulkan dukungan dari beberapa adipati lain yang juga meragukan legitimasi kekuasaan Sultan. Dengan basis dukungan ini, posisi Arya Penangsang sebagai pemimpin oposisi semakin kuat. Setelah kematian Sultan Trenggana pada tahun 1546 yang tewas dalam pertempuran di depan benteng Panarukan, kekacauan pun melanda Kesultanan Demak. Tahta kemudian diwariskan kepada anaknya, Prawata, yang kemudian dikenal dengan Sunan Prawata. Namun situasi ini tidak membawa stabilitas bagi Demak, terutama dengan adanya murid-murid Sunan Kudus yang mulai berpaling. Arya Penangsang yang telah lama menyimpan dendam melihat masa pemerintahan Sunan Prawata sebagai kesempatan untuk melanjutkan konfliknya. Dengan licik, ia mengirim pembunuh bayaran yang berhasil menghabisi nyawa Sunan Prawata. Namun kematian Sunan Prawata bukanlah akhir dari persaingan politik yang kompleks di Demak. Sebaliknya, ini memicu fase baru yang lebih penuh intrik ketika Jaka Tingkir yang lebih dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya naik tahta. Di bawah kepemimpinannya, pusat kekuasaan dipindahkan dari Demak ke Pajang. Langkah ini semakin memicu kemarahan Arya Penangsang dan memperdalam dendamnya. Pada masa ini, murid-murid Sunan Kudus mengisi posisi penting dalam pemerintahan. Sunan Prawata sebagai Sultan Demak, Kalinyamat sebagai penguasa Jepara, Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang, dan Arya Penangsang sebagai Adipati Jipang. Di sisi lain, murid-murid Sunan Kalijaga seperti Pemanahan, Panjawi, dan Juru Martani yang awalnya hanya berasal dari desa kecil di Sela berhasil mendapatkan tempat di lingkaran kekuasaan. Mereka merapat ke Jaka Tingkir yang pada gilirannya mulai berpaling dari pengaruh Sunan Kudus dan mendekat ke politik yang dirintis oleh Sunan Kalijaga. Peralihan kekuasaan ini tidak hanya menggambarkan pergeseran pengaruh dalam kesultanan, tetapi juga mencerminkan perubahan aliansi dan dinamika politik yang terus bergolak antara dua pusat kekuatan spiritual dan politik besar, Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Konflik ini akhirnya bukan hanya tentang tahta, tetapi juga tentang legitimasi kekuasaan dan pengaruh budaya yang mencerminkan persaingan antara nilai-nilai lama dan baru di Jawa. Peran Sunan Kudus dalam provokasi dendam. Sunan Kudus memainkan peran penting dalam mengorbankan dendam Arya Penangsang. Sebagai guru dan mentor Arya Penangsang, Sunan Kudus tidak tinggal diam ketika melihat kematian murid-muridnya yang loyal, seperti Sunan Prawata dan Pangeran Hadiri. Ia memanfaatkan situasi ini untuk memprovokasi Arya Penangsang agar melancarkan balas dendam terhadap orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan Sultan Trenggana. Dalam berbagai catatan sejarah seperti Babat Sengkala, Serat Kanda, dan Babat Tanah Jawi, dijelaskan bagaimana Sunan Kudus menggunakan kematian Raden Kikin sebagai alat untuk membangkitkan amarah Arya Penangsang. Sunan Kudus menunjukkan bahwa kematian ayah Arya Penangsang adalah hasil dari perintah Sunan Prawata untuk melicitkan jalan bagi Raden Trenggana menuju tahta Kesultanan Demak. Provokasi dari Sunan Kudus memicu Arya Penangsang untuk melancarkan serangkaian operasi bunuh senyap terhadap tokoh-tokoh penting di Kesultanan Demak dan Pajang. Salah satu misi terkenal adalah pengiriman Rangkut dan pasukan perjineman atau intelijen untuk membunuh Sunan Prawata. Operasi ini berhasil, namun mengorbankan nyawa Rangkut sendiri. Tidak berhenti di situ, Arya Penangsang juga berusaha membunuh Jaka Tingkir alias Sultan Hadiwijaya di Pajang.
Misi ini dilakukan pada waktu dini hari di Keputren, tempat Jaka Tingkir bersama selirnya. Namun usaha ini gagal setelah Sultan Hadiwijaya berhasil menangkap anggota pasukan Pertineman dan memberikan mereka uang untuk kembali ke Jipang. Adik Prawata, Sultan Hadiri dan istrinya, Ratu Kalinyamat, mengadukan pembunuhan ini kepada Sunan Kudus tanpa mengetahui keterlibatan Sunan Kudus. Sepulang dari Sunan Kudus, mereka dicegat oleh pasukan Arya Penangsang. Sultan Hadiri tewas, tetapi Ratu Kalinyamat berhasil selamat. Operasi senyap Arya Penangsang sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Upaya pembunuhan senyap lainnya dilakukan di Pajang. Tempatnya masih di Keputren dan waktunya dini hari, saat Jaka Tingkir sedang bersama selir-selirnya. Namun kali ini Jaka Tingkir berhasil menggagalkan upaya tersebut. Selir-selirnya berteriak dan Jaka Tingkir menggunakan kampuh untuk melawan pasukan intelijen bersenjata itu. Anggota pasukan yang tertangkap diberi uang dan disuruh pulang ke Jipang. Kegagalan ini membuat Arya Penangsang sangat malu dan cemas. Ia mengadu ke Sunan Kudus yang kemudian memanggil Jaka Tingkir ke Kudus. Kegagalan ini mencemaskan Arya Penangsang dan mempermalukannya di mata publik. Ia kemudian mengadu kepada Sunan Kudus yang memanggil Jaka Tingkir ke Kudus untuk bertemu dengan Arya Penangsang. Meskipun awalnya ragu, Jaka Tingkir akhirnya datang ke Kudus dengan dikawal oleh orang-orang kepercayaan, murid-murid Sunan Kalijaga dari Selah, yaitu Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Jurumartani. Mereka memasuki alun-alun Kudus dengan 400 pasukan setelah menempuh perjalanan sejauh 117 km dari Pajang. Mereka terpesona oleh keindahan gapura masjid dan menara Kudus, simbol kejayaan Majapahit yang mereka cita-citakan. Pertemuan itu penuh ketegangan, namun Sunan Kudus berhasil menenangkan situasi dan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak. Dalam perjalanan pulang, Jaka Tingkir singgah menemui iparnya Ratu Kalinyamat. Ratu masih terus bertapa dan bersumpah tidak akan berhenti sampai ia dapat membalas dendam darah kepada Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat bahkan bersedia memberikan seluruh hartanya kepada siapa saja yang bisa membunuh Arya Penangsang. Meskipun Jaka Tingkir awalnya menolak, Pemanahan membisikkan kepada Jaka Tingkir untuk menyanggupi permintaan tersebut. Akhirnya Jaka Tingkir menjawab bahwa dia akan mempertimbangkannya. Pada akhirnya, dalam pertempuran yang penuh keberanian dan kekerasan, Arya Penangsang berhasil menaklukkan Danang Sutawijaya yang hampir membunuhnya. Namun, ketika ia hendak mencabut keris setan kober dari sarungnya untuk menghabisi nyawa musuhnya, ususnya yang terikat pada keris itu ikut terpotong. Dengan nyawa yang sekarat, Arya Penangsang akhirnya tewas setelah Danang Sutawijaya mengikuti nasihat Ki Ageng Pemanahan menghisap ubun-ubunnya. Tugas membunuh Arya Penangsang sukses dilaksanakan oleh murid-murid Sunan Kalijaga dari Selah, dan mereka berhasil dengan gemilang. Arya Penangsang tewas dalam bentrokan dramatis di Bengawan Sore pada tahun 1558. Warisan dan kenangan. Arya Penangsang meskipun dikenal sebagai pemberontak, tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan tekad yang kuat. Kisah hidupnya yang penuh dengan drama dan konflik, baik dalam ranah pribadi maupun politik, menjadi bagian integral dari sejarah Jawa Tengah. Warisan Arya Penangsang mencakup lebih dari sekedar dendam dan pertempuran. Ia juga merupakan cermin dari kompleksitas hubungan antara agama dan kekuasaan politik pada masa itu. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.